sesuai janji gue akan review in-ear monitor 3 jutaan yang cakep banget. Ini ada Juice Ear Butterfly 61T. Hi, how are things going? You watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Ini reviewnya pasti banyak banget subjektivitas gue sendiri juga, tapi nanti akan gue compare sama beberapa in-ear monitor lainnya. Kalau belum cocok reviewnya ya di skip aja videonya, nggak usah di subscribe. Terus reviewnya pure buat follower sendiri, bukan untuk dilempar ke forum tertentu atau grup tertentu. Jika ada informasi yang kurang atau ada saran agar video lebih baik lagi, atau kalian punya review yang lebih bagus, silakan posting video review sendiri. Ada barangnya, ada mukanya seperti ini, ngomong di depan kamera. Nanti share linknya ke komentar di bawah, nanti gue pin. Unboxingnya udah nggak terlalu penting amat kan lah ya, tapi kotaknya kurang lebih kayak begini. Agak lumayan gede. Isinya ya di sini IM-nya, terus dapat lap kacamata, terus dapat casing. Terus di dalam casingnya ini ada ear tips banyak banget, ada foam, ada yang silikon juga. Gue pakai yang M aja, terus kayak banyak varian gitu, varian dan ukuran. IM-nya seperti ini, cakep, cantik sekali. Bisa gue deketin lagi nggak sih ini sebentar? Ya kira-kira kayak gini lah ya. Udah fokus kan sedikit. Pakai webcam susah fokusnya. Ini faceplate-nya cakep ya, biru-biru gitu. Terus ada mengkilat-mengkilatnya kayak kupu-kupu, makanya namanya butterfly. Kabelnya juga oke. Nggak terlalu tipis ya, dia tebel lumayan kabelnya. Nih gue punya si jack 3,5 ya, seperti ini. Nggak ada jack 4,4 nya kayaknya, seingat gue, tapi ya coba dicek aja. Terus ininya juga bahannya resin. Dari sisi drivernya dia menggunakan 6 balance armature dan 1 dynamic driver. Dia pakai 2 balance armature dari Knowles dan 4-nya itu custom sendiri ya, gue juga nggak tahu apa. Dan ada 1 dynamic drivernya itu carbon base coated PU folded membran dynamic driver. Ya nggak ngerti lah itu apaan. Pokoknya 1 DD dan 6 BA. Cakep banget. Nah untuk fittingnya ini menurut gue agak hit and miss ya. Nggak se-hit and miss Gis Audio Chopin yang akan agak ngambang banget di telinga gitu. Tapi kalau di telinga gue pribadi sebenarnya lumayan cukup ngegrip. Cuma suaranya tuh kadang directional ke liang telinga gue tuh suka nggak pas. Jadi kadang gue butuh kayak angkat, geser dikit. Oh baru pas nih. Angkat, geser dikit. Oh baru pas nih. Tapi kalau udah lock, udah bener nih suaranya, ya udah gue bisa kayak nyantai aja pakai ini. Agak gerak-gerak dikit gini nggak masalah. Cuma ketika setiap gue mau pasang pertama kali, pasti akan gue geser-geser sedikit gitu. Sehingga gue nemuin imaging yang pas, bassnya juga nggak hilang-hilangan gitu. Gue lagi nyari ear tips juga. Apa yang cocok buat 61T ini. Tapi kalau misalnya kalian punya rekomendasi bisa komen aja di bawah. Nanti kalau gue udah ketemu ear tips yang menurut gue nge-grip banget di sini, gue juga akan taruh di kolom komentar deh, nanti gue pin. Dari sisi volume linearity, jadi kayak enaknya nih IM didengarkan di volume yang bagaimana. Menurut gue moderate, sedang aja. Itu enak. Dihajar volume agak kenceng dikit, juga enak. Tapi jangan kebanyakan, nanti lebih agak shouty. Sebenarnya dia nggak termasuk IM yang shouty banget menurut gue. Nanti ada gue comparison dengan IM lain. Tapi kalau lu bakal high banget gitu volumenya ya, pasti akan pengang di telinga gue, utamanya di upper mids ataupun di lower treble. Tapi basically dia balance banget tuningannya. Nanti kita cek grafnya ya. Ya seperti ini grafnya ya. Dia balance aja sebenarnya. Upper mids-nya juga banyak di boost. Di sini starting dari 1 kHz naiknya agak tinggi baru. Itu bukan kayak landai lurus gitu ya. Ini juga ada boost di sekitar 8 kHz yang mana menurut gua nggak terlalu berasa perih, nggak sebright apa ya, Soundram SR5 yang bener-bener apparent banget, dia boosted banget gitu di situ. Ini juga naik bassnya dari mid bass 300 Hz ini. Naiknya landai, tidak yang lurus baru subnya naik gitu. Jadi bukan U-shape gitu. Jadi mid bassnya tetap ada energinya, lumayan pancinya tuh tetap dapat, sub bassnya juga enak. IM-nya juga lumayan cukup koheren ya. Koheren dalam artian dia 6 balance armature dan 1 dynamic drivernya benar-benar nempel semua, nyatu semua, tidak ada yang rasanya tuh kopong atau ada frekuensi yang terasa hilang banget gitu, enggak. Jadi gue bisa katakan ini 95% koheren lah.
di atas 90% lah coherentness-nya, benar-benar nyambung dan nyatu semua. Menurut gue salah satu IM yang cukup koheren untuk di budget 3 juta ya. Banyak kayak inner mountain seperti A-Full Performer 8, A-Full Performer 5, itu juga rasanya tidak nempel, drivernya tidak nyatu semua, kayak kepisah-pisah di frekuensi tertentu, crossover kurang oke. Di sini enggak sama sekali, menurut gue nih cukup nyatu, 90% lebih nyatu, jadi benar-benar koheren. Timbre-nya pun natural, jadi kalau dengerin snare drum, tak, tak, tang, tang, itu benar-benar jelas, detail, tidak jadi berubah, suara snare-nya benar-benar akurat, suara vokal juga cukup akurat, walaupun banyak emphasize di upper mid centric 1 kilo to 4 kilo ya. Itu tapi kedengarannya tetap natural, tetap jernih, tetap apa adanya, tidak kehilangan sub bass ataupun punch seperti yang lu rasakan mungkin kalau di Seven Hearts Sonus ya, yang mana mid bassnya lumayan landai, lumayan rata gitu. Jadi ini cukup oke lah. Dari sisi teknikalitasnya dia cukup holographic juga, holographic yang tidak di level Manggir T Pro yang 5 jutaan ataupun juga T2 yang 4,7 jutaan. Tapi untuk 3 juta menurut gue sudah cukup. Separasi dan imagingnya bagus. Imagingnya tidak terlalu ke ujung yang jauh banget. Tetap kedengaran nempel, separasi antar instrumennya kayak trompet 1, 2, 3, tom 1, 2, 3, 4 ke floor. Itu juga masih tidak ada pending yang terlalu jauh ke kanan kirinya. Dia tetap rasa-rasanya tuh agak di tengah, nanti gue kasih gambarannya di compare dengan T-Pro. Tapi menurut gue udah cukup. Karena untuk budget segini, terlalu banyak yang ada tapinya. Misalnya kayak Soundrhyme SR5 yang ada tapinya, yaitu kayak 8 kHz-nya tinggi banget dan apparent banget bright-nya. Terus juga Pula PA02 yang mungkin tidak terlalu nyatu di lower mid-nya. Cakep juga itu sebenarnya, tapi kalau lu noticeable banget tentang coherency, itu agak hilang di low mid-nya dan apparent banget boost treble presence-nya di sekitar 10 kHz, 12 kHz ya. Di sini enggak, kayak udah balance, rata, roll off-nya bagus, coherency-nya juga lumayan nempel, tidak terlalu banyak tapinya seperti di IM-IM 2 jutaan. Jadi teknikalitasnya oke. Timbre oke, imaging kanan kiri width-nya tidak terlalu lebar tapi menurut gua pas, soundstage-nya juga berasa, airy-nya juga dapet tapi nggak yang terlalu tumpul, nggak terlalu bright, jadi pas aja, balance aja, worth it untuk 3 juta, 6 balance armature dan 1 dynamic driver, itu menurut gua oke banget. Untuk lagu-lagu yang gua tes ada Milikmu Selalu, ini juga di sini vokalnya kedengaran cukup apparent, sub bass-nya juga tidak terlalu hilang. Jadi cakep. Di lagu Andin yang ini juga Moving On ya. Ini pianonya terdengar holografik seperti berada di tengah-tengah kepala tapi agak sedikit di belakang vokalnya Andinnya. Jadi cakep, terang, jelas representasinya. Bassnya juga, ini salah satu rekaman yang bassnya, kick drumnya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu booming kayak lagu-lagu EDM, elektronik, K-pop gitu, enggak. Tapi ya aman banget aja. Di sini vokalnya jelas, tapi drumnya tetap hadir, kick bassnya tetap ada, tetap punchy, tapi nggak berlebihan. Di Show Me How to Live by Audioslave, dep-dep gitarnya tetap dapat, tetap tebel, ada, hadir, crunchy juga, garang juga, jadi tetap enak menurut gua. Kemudian di lagu Green Day Waiting, gitarnya oke, crunchy, tapi gue mengharapkan sebenarnya separasi lebih jauh lagi. Panning kanan kiri gitar itu kalau bisa lebih lebar lagi menurut gue lebih mantep. Sub bass-nya nggak terlalu banyak emang di lagu ini juga. Jadi ya terdengarnya mid range centric, low mid to upper mid centric, crunchy popang yang apa ya? Jelas sebenarnya, cuma gue berharapnya sih gitar lebih lebar lagi lah. Kayak di Manggir T2 ataupun Manggir T Pro ataupun juga di Blessing. Kemudian di What About Me by Snarky Puppy, ini yang versi remix remaster 2024. Ini cakep banget rekaman yang barunya, remixan yang barunya. Lebih kedengeran jelas gitar, piano, dan lain sebagainya. Didengerin di Juice Ear 61T juga kerasa kok separasinya, detail, jelas cukup kontras. Synth bass-nya, rumble synth bass yang gitu-gitunya. Kena kick drumnya juga lebih kedengeran jelas aja tapi nggak terlalu sub bass centric, dan mid bassnya juga nggak terlalu hilang juga, pas aja menurut gua. Walaupun tetap di ruangnya itu tetap di studio ya, nggak kayak di auditorium yang lebih lebar ataupun juga lebih luas. Cukup banget untuk semua lagu ya, mau female vokalis, terus juga rock ataupun juga yang busy track kayak Snarky Puppy ini menurut gua oke lah, dia cukup all-rounder, balance aja, enak, tidak bright sana-sini, tidak terlalu boosted bass sana-sini, menurut gua pas banget aja. Kekurangannya sih palingan dikit,
ya itu menurut gue separasi sama width-nya masih agak lebih nyatu, kurang kanan kiri kurang lebih lebar lagi. Kemudian ini grafnya kalau di-compare sama Juice Ear yang 41T ya. Ini terlihat sekali 41T itu lebih neutral, lebih U-shape, lebih... Nah, ini yang gue maksud dengan landai ya. Mid-range-nya, low mid-nya, mid-bass-nya baru naik di 100 Hz. Tapi 100 Hz-nya naiknya juga nggak yang langsung tinggi gitu. Jadi agak sedikit gini aja. Jadi lebih neutral, tapi treble itu lebih tumpul. Si 41T ini entah kenapa ini juga lebih dalam ya. Berapa nih? 12 kHz-nya maybe. Jadi lebih kehilangan treble, lebih tumpul, lebih nggak ngecering gitu. Dan banyak emphasize di upper mid range-nya di sini. Walaupun nggak terlalu banyak. Tapi yang jelas kalau lu ke 61T lebih rata aja rasanya. Kayak lu lihat monitor baliho gitu elektronik ya di jalan-jalan di Jakarta. Itu kayak LED-nya lebih rapat aja. Jadi kayak resolusinya lebih dapat, clarity-nya lebih dapat, lebih nyatu semua. Kemudian ini jika di-compare dengan Supermix 4 dari SIMGOT dan Truth Ear Nova, sama, lebih U-shape-ish. Jadi mid-bass-nya tidak starting dari 300-400 Hz ini, naiknya ya. Jadi lebih clean si SIMGOT dan Truth Ear Nova ini. Dan lebih naik. Lower treble atau upper mid range-nya lah ya. Jadi lebih shouty kalau di gue sendiri sih. Udah masih Supermix 4 juga treble lebih naik, pakai piezo elektrik. Terus ini dari 3K ke 6K-nya juga, wah naiknya naik banget. Jadi dan karena mid bass-nya nggak ada energinya, jadi by logic gue mencoba ngegas lagi kan volumenya. Ketika gue gas lagi lebih kenceng supaya gue dapetin mid bass-nya di level ini gitu. Ketika ini gue gas gitu 6 dB lagi lebih kenceng dari 61T, iya pasti lower treble lebih tinggi lagi, yang mana itu menyebabkan di telinga gue jadi bisa bikin jadi shouty, karena gue mau dapetin mid bass-nya itu, mid bass energinya itu. Jadi kalau lu tipenya yang mau clean, bright, shouty, tapi atau dengerin volumenya ya moderate ke bawah, ya terdengarnya pasti Supermix 4 dan Nova lebih clean. Tapi kalau lu moderate ke high volume, 61T menurut gue mid bass-nya lebih dapat juga, lebih enak juga gebukan subnya menurut gue. Cocok kalau lu mau upgrade. Kalau gue pribadi sih jatuhnya upgrade. Dengan pula PN02 yang 2 jutaan, gue bilang bagus juga, lumayan. Nah ini apparent sekali boost di simbal ini berasa. Ini di 12 kHz, 10 kHz. Sebenarnya gak jelek juga PN02 menurut gue. Ya kayak Sennheiser II200 lah, ada presence boost-nya. Gak yang sakit, karena yang sakit itu biasanya di 8, 6, 4 tuh lumayan. Access-nya lumayan nyerang. Tapi di Juice Ear sendiri enggak menurut gue. Cukup tingginya si 8 kHz ini sama dengan tinggi yang ada di 2 to 3 kHz, jadi tetap balance. Dan sama karena dia 4BA 1DD versus 6BA 1DD, kalau menurut gue ya belum tentu ya better lebih banyak lebih baik, tapi dari kerasanya kalau lu denger koherensinya bener-bener pula tuh low mid-nya kayak sedikit lebih hilang. Di Juice Ear Butterfly tuh lebih rapat, resolusinya lebih jernih. Kayak yang gue bilang tadi, lu lihat monitor LED-nya lebih rapat-rapat, lampu-lampunya itu jadi lebih detail, jernih, kayak nggak kelihatan gitu titik-titik LED-nya lebih nyatu kalau gue pribadi. Dengan Manggir T2 lebih warm T2, jauh lebih warm T2, treble lebih tumpul, tapi separasi dan imagingnya lebih lebar T2. Dan sub bass-nya juga tidak terlalu netral. Di Juice Ear 61T lebih ada bass boosted-nya, lebih berasa impact-nya, tapi nggak seberasa di level yang bass head gitu. Menurut gue pas aja, lebih pas tuningannya, lebih oke, timbre-nya nggak seplastiki, setumpul T2, tapi T2 lebih kontras imaging dan separasi width-nya, kelebarannya kiri kanannya, panning-panningnya lebih jauh kanan kirinya. Juice Ear 81T ini kemarin gue dapat kesempatan nyobain di booth-nya Kuping Sensi di PAPI, Portable Audio Party Indonesia di 2024, tanggal 1 Desember lalu ya. Gue cobain yang 81T, menurut gue tidak worth it karena bright-nya bright banget. Paran banget di sini nih. Ini di 10-12 nih berasa, di 3 to 6 kHz juga lebih tinggi. Jadi wah bright nih. Ini a bright set, dan menurut gue separasi imagingnya juga nggak terlalu nggak terlalu worth it lah kalau dari 61T ke 81T. Mereka juga sama-sama 3 jutaan. Jadi ya stay di 61T itu oke banget. Full performer 5+2. Nah ini ayam yang juga cakep ininya ya, faceplate-nya. Tapi gue merasanya sama, koherensi lebih oke Juice Ear 61T, timbre, punch, snare drum, vokal-vokal enak di sini.
Full Performer 5+2 itu agak lebih maju treble-nya tapi di bagian tengah. Entah kenapa kayak kiri kanan itu kayak kalau lu musisi dan biasa mixing post pro di mid side EQ, mid side EQ jadi ada EQ-nya bisa di tengah, EQ-nya bisa fokus ke kanan kiri stereo width. Jadi ini kayak mid EQ-nya itu banyak banget di boost treble-nya. Sebenarnya sih mungkin di 3 kHz atau 6 kHz ya, itu berasa di situ. Access juga Sibilance mungkin ada tapi tidak terlalu sakit, cuma lebih apparent, lebih hadir, lebih ke emphasize aja dibandingkan dengan Juicer 61T. Jadi my pick still 61T, maybe separasi slightly better di 5+2. Tapi dari semua full, dari Performer 8, Performer berapa lah, 5 dan yang lainnya yang lebih mahal dari 5+2 malah menurut gue lebih bagus 5+2, lebih koheren, lebih natural, lebih apa adanya, lebih nyatu koherensinya dibanding yang mahal-mahalnya harinya. Tapi ya gue pribadi tetap tim T-Pro or 61T. Kemudian ini dia IM favorit gue, T-Pro ya. T-Pro ini aduh bagus banget lah. Nanti kita review di video selanjutnya. Kalau kalian pengen di review, komen aja di bawah. Menurut gue separasi imaging jauh lebih lebar T-Pro. Rasanya bener-bener kerasa ketika lu pindah-pindah langsung gonta-ganti IM ketika lu comparison. Itu oke banget menurut gue ya. Dan bassnya lebih berasa. Walaupun kelihatannya grafnya sama ya kan. Tapi bassnya Manggir T-Pro itu apa ya? Dia menggunakan dual DD yang lebih dewasa. Lebih punya authority, lebih punya rumble yang lebar. Kita lihat di gambar yang gue desain di Canva. Gambarnya tetap ngambil dari infografik di Google, tapi gue tambah-tambahin sedikit di Canva. Jadi ini kalau positioning, ruang soundstage, dan imaging, width, dan juga layering-nya, kayak depan, belakangnya ini rasa-rasanya ya seperti ini. Vokal snare kick di tengah ya, Juicer 61T, tapi ya jauh-jauh violin, trompet, gitar itu nggak sejauh T-Pro. T-Pro ini lebih lebar lagi, separasi lebih kedengeran jelas lagi, ya terpaut harganya 2 juta lebih ya. Tapi kurang lebih ya ini bayangannya, kira-kira positioningnya, terus kelebarannya menurut gue T-Pro lebih berasa. Tapi untuk kayak tuningnya pun, timbernya pun udah kekejer lah. Udah bagus lah di 3 jutaan itu si 61T menurut gue udah cakep banget. Jadi kesimpulan sih dari sisi teknikalitas ya, utamanya kelebaran, positioning, width, layering, depan belakang ya, depth-nya juga lebih dapat di T-Pro. Rumble bassnya juga lebih lebar, lebih enak, lebih bergetar tapi tidak booming. Menurut gue T-Pro itu cakep banget. Tapi menurut gue ya timbernya, tuningnya, koherensinya untuk 3 jutaan, 61T, 6BA, 1DD udah cakep banget lah. Jadi recommended atau enggak? Kalau menurut gue ya recommended banget. Dia di atas oke. Enggak kayak cuma ya udah oke aja gitu. Enggak, dia di atas oke. Lumayan recommended, tidak yang highly recommended bakal gue push banget, tapi untuk di 3 juta sekarang soalnya opsinya menurut gue tidak terlalu banyak, harganya tetap lebih rendah dari Blessing maupun dari T2, kurang lebih sama dengan A-Full, jadi ya menurut gue ini recommended. Kalau lo mau cek produknya ya udah gue taruh juga linknya ada di video ini, ataupun juga lo bisa check out di kitab audio dan link yang ada di deskripsi gue. Jadi menurut gue Juicer 61T recommended, cakep banget. Thank you udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan komen aja kalau ada pertanyaan. Dadah.